241 proyek pupa perangkat reinkarnasi. Fang Heng tiba-tiba menarik tangannya. Dahsyat! Detik berikutnya, pembawa memori meledak menjadi debu di depan Fang Heng. Petunjuk, Anda telah menghancurkan pembawa memori Sugawa Hideharu. Berdasarkan kontribusi tim, Anda telah menerima 50 poin Raja Para Dewa. Silakan pergi ke titik kontak Dark Knight manapun untuk menerima hadiah yang tersisa. Fang Heng mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Benda ini tidak bisa disentuh dengan tangan. Atau apakah Sugawa Hideharu memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri? Sial! Fang Heng mengumpat pelan. Dia merasa kemungkinan besar itu yang terakhir. Ruangan ini berisi sebuah wadah memori. Lalu apa yang ada di ruangan lainnya? Lagi pula, dia adalah salah satu pendiri perusahaan meteorit. Dia seharusnya meninggalkan beberapa hal yang bagus, bukan? Fang Heng menyesuaikan emosinya dan berharap untuk pergi ke ruangan lain untuk memenangkan hadiah. Setelah keluar dari ruangan kecil itu, Fang Heng mendorong pintu paduan di ruangan lainnya. Kedua ruangan itu berukuran sama dan perabotannya hampir sama. Ada sebuah wadah logam tergeletak dengan tenang di tengah ruangan. Sekilas, itu tampak seperti kotak peti mati. Di sisi kotak peti mati, ada beberapa wadah pembudidayaan kecil yang diisi dengan berbagai larutan. Apa-apaan ini? Fang Heng perlahan berjalan ke arah peti mati dan meletakkan tangannya di atas peti itu. Gul, Fang Heng tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya ketika melihat petunjuk permainan. Ini. Petunjuk, Anda telah menemukan barang spesial, alat rencana reinkarnasi pupa, penggabungan bahan larutan reinkarnasi spesial. Barang, alat rencana reinkarnasi pupa. Tingkat barang, tingkat 3. Deskripsi khusus, barang ini tidak dapat disimpan di dalam ransel. Deskripsi, Sugawa Hideji telah mengerahkan seluruh tenaganya dan menghabiskan puluhan tahun untuk meneliti guna menciptakan perangkat reinkarnasi yang mensimulasikan evolusi pupa. Perangkat ini telah dipadukan dengan material larutan reinkarnasi khusus. Deskripsi efek 1, mengikat peta genetik pemain terlebih dahulu. Saat pemain meninggal, pemain dapat memilih untuk mengonsumsi 100 poin Raja Dewa tambahan, 50.000 poin bertahan hidup, pecahan kristal evolusi asteris 1250, pecahan kristal evolusi lengkap asteris 250, kristal evolusi tingkat 1 asteris 25, kristal evolusi tingkat 2 asteris 5, menetaskan dan terlahir kembali dalam rencana pupa perangkat reinkarnasi. Kelahiran kembali ini tidak menghabiskan jumlah kelahiran kembali pemain yang tersisa. Deskripsi efek 2, level reinkarnasi pada tahap saat ini adalah level 2. Setelah kelahiran kembali, pemain dapat memperoleh efek transformasi rencana pupa level 3 tambahan, efeknya adalah plus 7 untuk semua atribut. Efek ini efektif untuk pertama kalinya dan efek level tinggi mencakup efek level rendah. Syarat penggunaan 1, rebirth memakan waktu 3 hari. Waktu rebirth ini tidak dapat dipersingkat. Selama proses rebirth, pemain akan tetap berada di ruang Raja Dewa, tidak dapat memasuki permainan tetapi dapat melakukan operasi offline. Syarat penggunaan 2, hanya akan berlaku ketika jumlah survival pemain yang tersisa lebih besar dari 0, dan pemain harus terikat ke server dunia permainan ini, Zombie Apocalypse, Distrik 8. Persyaratan penggunaan 3, perangkat ini hanya dapat digunakan di laboratorium di atas level 20. Persyaratan penggunaan 4, saat menggunakan perangkat ini harus dipasangkan dengan peneliti yang levelnya lebih tinggi dari level A+ atau pemain asteris 2 yang memiliki keterampilan penelitian lebih tinggi dari level 45. Persyaratan penggunaan 5, pemain harus menjalani transfer jiwa. Setelah terlahir kembali, pemain dapat menggunakan 100 poin King of Gods tambahan untuk menjalani transfer jiwa atau metode lain untuk mentransfer jiwa. Persyaratan penggunaan 6, material fusi khusus tercapai. Persyaratan penggunaan 7, sebelum digunakan, pemain harus mengikat fragmen genetiknya. Fragmen genetik harus dalam waktu 10 hari. NPC atau pemain yang telah menguasai keterampilan penelitian ilmiah level 55 atau lebih tinggi diharuskan untuk mengekstrak dan memuat fragmen genetik. Deskripsi khusus 1, setelah terlahir kembali, kerusakan pada tubuh dapat dipulihkan sepenuhnya, tetapi kerusakan pada jiwa tidak dapat dihilangkan. Deskripsi khusus 2, beberapa bagian item tidak dapat digunakan berkali-kali. Setelah digunakan sekali, item akan rusak. Pemain dapat mencoba memulihkan sebagian puing-puing dan mengaktifkan proyek item eksperimen khusus pupa. Deskripsi khusus, ketentuan untuk proyek pupa meliputi,
tempat perlindungan pemain harus berada pada level 70, penelitian ilmiah tempat perlindungan pemain harus berada pada level 60, pembangunan tempat perlindungan pemain harus berada pada level 60. Kelahiran kembali. Kelahiran kembali tidak dihitung dalam 3 kematian. Setelah kelahiran kembali, ada peningkatan tambahan dalam atribut tubuh. Selain waktu yang dibutuhkan untuk kelahiran kembali yang sedikit lebih lama dan jumlah poin yang dikonsumsi sedikit lebih tinggi, hampir tidak ada efek negatif lainnya. Pikiran Fang Heng hanya dipenuhi satu kata, kaya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berhasil menenangkan dirinya. Efeknya kuat dan totalnya ada 7 batasan. Fang Heng menyesuaikan persyaratan penggunaan proyek pupa dengan dirinya sendiri. Selain poin kelima, yang membuatnya kehilangan 100 poin Raja Dewa, semua hal lainnya memuaskan. Dengan kata lain, ia hanya perlu menghabiskan 200 poin Raja Dewa untuk bangkit sekali secara gratis. Setelah itu, saat ia selesai mengambil perangkat reinkarnasi, laboratoriumnya akan dapat memulai penelitian proyek pupa. Ini adalah keuntungan besar. Ia harus memindahkan benda ini kembali ke tempat perlindungannya. Oleh karena itu, rumah besar itu harus dipertahankan. Fang Heng menundukkan kepalanya dan merenung. Jika dia ingin mempertahankan rumah besar itu 100%, dia harus memanfaatkan orang-orang dari kompi AFC yang saat itu berada di luar. Ya, benar sekali. Dia harus menemukan Victor terlebih dahulu. Di luar rumah besar, puluhan ribu zombie masih terus-menerus menyerang rumah besar itu. Lucia memerintahkan tim zombie untuk bertarung. Cara bertarungnya sangat sederhana. Pertama, dia menggunakan senjata sinar untuk melukai Raja Mayat dengan parah. Kemudian, dia menggunakan keterampilan mengikat dari bentuk tiran untuk menjebak dan membunuh Raja Mayat yang lemah. Para liker menyerang dengan gila-gilaan dari samping. Akhirnya sang tiran memukul kepala Raja Mayat dan membunuhnya. Lucia tidak begitu mengerti permintaan Fang Heng. Mengapa dia harus membiarkan Tyran menggunakan pukulan terakhirnya untuk membunuh Raja Mayat sebagai akhir cerita? Akan tetapi, dia tetap mengikuti instruksi Fang Heng dengan setia. Di grup pemain perusahaan AFC, Meng Hao buru-buru online lagi. Bahkan dalam situasi berbahaya seperti itu, dia masih dengan paksa melempar tempat tidur sederhana ke tanah dan memutuskan untuk menghubungi petinggi perusahaan. Sudah berlalu, perusahaan telah memutuskan untuk bekerja sama dengan federasi dan berbagi proyek pupa. Federasi juga setuju untuk segera membawa bala bantuan untuk membantu kami melindungi rumah besar itu. Baiklah, Zhao Qinshi mengangguk. Setelah puluhan tahun perencanaan dan persiapan, rencana awal mereka adalah memonopoli proyek pupa. Sekarang, mereka harus membaginya dengan federasi. Itu sangat tidak menyenangkan, tetapi mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak punya pilihan lain selain membuat perubahan pada rencana yang telah ditetapkan. Mereka tidak dapat menunggu 30 hingga 40 tahun lagi, menunggu server baru berikutnya dibuka lagi. Dengan bergabungnya para ksatria kegelapan dan mungkin para pemain penjara, perusahaan AFC mendapati bahwa mereka telah kehilangan kendali sepenuhnya atas misi tersembunyi ini. Bekerja sama dengan federasi adalah solusi terbaik yang dapat mereka temukan. Federasi dapat menyediakan sejumlah besar tenaga kerja dan sumber daya untuk membantu mereka mendapatkan kembali hak untuk berbicara dalam proyek pupa. Saat mereka berdua berbicara, Kapten Tentara Bayaran, Hao Te, berjalan ke arah Meng Hao. Tuan Meng Hao, Tuan Sugawa ingin berbicara dengan Anda. Orang tua ini akhirnya mau berbicara. Hati Meng Hao tergerak. Dia segera mengambil walkie-talkie dari Hao Te. Zhao Qinshi juga membungkuk untuk mendengarkan. Suara Sugawa Hideharu terdengar dari walkie-talkie. Meng Hao, aku punya kabar buruk untukmu. 242 mengontrol suhu air. 2 meriam sinar di kediaman itu tiba-tiba tidak berfungsi saat beroperasi. Meriam itu rusak dan tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Wajah Meng Hao berubah. Apa-apaan? Gelombang zombie sedang melonjak. Sudah sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi situasi ini. Jika kedua meriam sinar itu saling menyerang, bagaimana mereka bisa bertahan melawan gelombang zombie berikutnya? Orang-orang dari federasi masih harus berhadapan dengan Blood Moon tingkat rendah. Mereka akan tiba setidaknya dalam waktu 2 hingga 3 jam. Tanpa 2 meriam sinar, bagaimana mereka bisa bertahan? Seiring berjalannya waktu, saat gerombolan zombie berkumpul, mereka mungkin juga menyerah. Orang-orangku sudah melakukan perbaikan darurat pada meriam balok.
Untuk bertahan hidup dalam periode ini, aku akan memberimu beberapa senjata tempur untuk memastikan kemampuan tempurmu menghadapi zombie di luar sana. Mendengar ini, Meng Hao tertegun. Akhirnya, Sugawa Hideharu akhirnya bersedia memberi mereka senjata. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Dengan dukungan persenjataan tingkat tinggi, mereka kurang lebih dapat bertahan untuk beberapa waktu. Jika mereka beruntung, mereka bahkan mungkin dapat bertahan sampai bala bantuan federasi tiba. Meng Hao telah memarahi Sugawa Hideharu dalam hatinya berkali-kali, orang tua yang tidak peduli sedikitpun. Namun, dia masih menyembunyikan emosinya dan menjawab, "Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan Sugawa. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda melindungi keamanan rumah besar ini." Sama-sama. Selain itu, aku tahu timmu punya beberapa senjata yang tidak biasa dan ampuh. Aku harap kamu bisa menggunakan senjata-senjata ini untuk membantuku melindungi rumah besar dan proyek pupa. Hanya itu yang kumiliki. Selama kamu bisa melindungi rumah besar itu, aku akan memberimu kompensasi di akhir bulan darah. Kompensasi. Jantung Meng Hao berdebar kencang, dan dia bertukar pandang dengan Zhao Qinshi. Zhao Qinshi menahan kegembiraan di dalam hatinya dan bertanya, "Tuan Sugawa Hideharu, jika kita berhasil menahan serangan gerombolan zombie, apakah Anda bersedia melepaskan proyek pupa level 1 kepada kami?" Sugawa Hideharu terdiam sejenak. Ia tampak mempertimbangkan syarat yang diajukan Meng Hao. Napas Meng Hao menjadi berat, dan jantungnya berdebar kencang. Begitu Sugawa Hideharu setuju, itu akan setara dengan membuat semua pemain di perusahaan memperoleh +3 modifikasi atribut. Pada tahap awal permainan, modifikasi seperti itu bernilai ribuan koin emas. Setelah berpikir sejenak, Sugawa Hideharu menjawab, "Saya berjanji, tetapi Anda harus menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk percobaan dan biaya perawatan yang sesuai. Selain itu, saya tidak dapat menjamin tingkat keberhasilan percobaan." "Baiklah, Tuan Sugawa, jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keamanan rumah besar ini. Saya doakan semoga kalian semua beruntung. Saya akan meminta seseorang untuk memperbaiki menara balok sesegera mungkin." Setelah menutup telepon, Meng Hao mengayunkan tinjunya dengan ganas. Si tua bangka itu, Sugawa Hideharu. Dia akhirnya mengalah. Terakhir kali, perusahaan mereka menghabiskan banyak sumber daya untuk menukar 2 slot modifikasi proyek pupa level 1 dari Sugawa Hideharu. Tampaknya saat ini, rumah besar itu berada di persimpangan kritis antara hidup dan mati. Baru pada saat itulah dia bersedia mengalah. Selama mereka dapat mempertahankan rumah besar itu, mereka dapat secara resmi berpartisipasi dalam proyek pupa Sugawa Hideharu. Dari awal Blood Moon hingga sekarang, mereka akhirnya mendapat kabar baik. NPC milik perusahaan meteorit mengeluarkan beberapa kotak senjata dari gudang untuk diambil para pemain. Sekarang, para pemain perusahaan AEFC memiliki senjata pertahanan, serta yang lebih besar lagi. Sasaran. Untuk sesaat, tim pemain penuh dengan semangat juang. Meng Hao tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa jika Sugawa Hideharu mengungkapkan proyek pupa level 1 kepada mereka, maka mereka akan dapat menebus kerugian tempat penampungan. Dia juga dapat menjelaskan kepada bosnya dan dewan direksi. Segala sesuatunya dibangun atas dasar melindungi rumah besar itu. Mereka harus melindungi rumah besar itu. Memikirkan hal ini, Meng Hao segera menoleh ke Zhao Qinshi dan berkata, "Hanya senjata-senjata biasa ini tidak cukup untuk menghentikan Raja Mayat. Aku akan offline untuk mengajukan permohonan ke kantor pusat guna memperoleh poin Raja Dewa untuk membeli senjata." "Baiklah." Zhao Qinshi tetap tenang seperti biasanya, tetapi tidak seperti sebelumnya, matanya dipenuhi dengan semangat juang. "Cepatlah pergi. Aku akan menangani situasi di sini." Di sisi lain, Victor mematikan saklar mikrofon, mematikan efek suara simulasi komputer dan memberi isyarat oke kepada Mo Jiawei. Luar biasa. Fang Heng memberi salam hormat kepada Mo Jiawei yang tengah duduk di depan mikrofon. "Hahaha, orang-orang idiot itu mengira aku Sugawa Hideharu. Kali ini, aku yakin mereka akan tertipu." Mo Jiawei dalam suasana hati yang baik dan tertawa terbahak-bahak. Ketika dia menjalankan rencana perluasan, perusahaan AEFC diam-diam menjebaknya. Masalah besar telah terjadi dan penjara hampir runtuh. Sekarang setelah dia membalas dendam pada mereka, perasaan itu sungguh menyenangkan. Dia merasa lebih nyaman.
Victor juga mendengar percakapan antara Mo Jiawei, yang berpura-pura menjadi Sugawa Hideharu, dan pemain AEFC Company. Dia merasa aneh dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tapi Fang Heng, mengapa kita berbohong kepada mereka? Keempat meriam energi sinar masih utuh dan dalam kondisi yang dapat digunakan. Kita tidak terburu-buru untuk membongkar menara sinar laser sekarang. Paman benar-benar naif. Melihat Victor yang polos, Mo Jiawei mendesah dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia pikir Victor tidak cukup baik. Jelas bahwa dia adalah pendatang baru yang baru saja bergabung dengan tim Fang Heng. Dia tidak cukup jahat. Fang Heng dalam suasana hati yang baik setelah dia mendapatkan proyek pupa secara gratis. Dia dengan sabar menjelaskan, Victor, pernahkah kamu mendengar tentang mengendalikan suhu air? Mengontrol suhu air. Victor tampak bingung. Apa itu? Saya akan melakukannya. Mo Jiawei menawarkan diri untuk menjelaskan kisah merebus katak dalam air hangat kepada Victor. Jika Anda memasukkan seekor katak ke dalam air mendidih, ia akan melompat keluar. Namun, jika Anda memasukkannya ke dalam air dingin dan memanaskannya perlahan, ia tidak akan merasakan bahaya dan pada akhirnya akan matang. Victor mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Mo Jiawei, aku meragukan kebenaran teorimu. Kebenaran dan keaslian tidaklah penting. Makna dari cerita ini adalah kita harus bermain dengan orang-orang AEFC secara perlahan dan mengendalikan suhu air. Jangan menakut-nakuti mereka dulu. Victor tiba-tiba mengerti. Saya mengerti. Anda ingin terus memberi tim AEFC sejumlah tekanan dan tidak memberi mereka waktu untuk mengatur napas. Itu benar. Fang Heng menjentikkan jarinya. Orang cenderung memiliki pikiran liar saat mereka tidak dalam tekanan. Jika mereka merasakan ada yang salah dan mengambil inisiatif untuk menyerang rumah besar itu akan sangat merepotkan. Jika kita memberi mereka sedikit tekanan, mereka tidak akan punya waktu untuk memiliki pikiran liar. Poin kedua adalah menipu mereka dan mengambil poin Raja Dewa mereka, lalu membuat mereka memberi kita apa yang mereka miliki. Mo Jiawei juga terkekeh. Benar. Jika mereka tidak perlu berurusan dengan zombie, mereka mungkin menggunakan poin ini untuk melawan kita. Jadi, mari kita cepat-cepat menipu mereka sekarang. Menipu musuh demi poin Raja Dewa mereka itu keren. Keren sekali bisa menyakiti orang lain tapi menguntungkan diri sendiri. Fang Heng melanjutkan, poin ketiga lebih penting. Saya baru saja menerima berita bahwa perusahaan AEFC telah mencapai kesepakatan kerja sama dengan Federasi. Federasi akan segera datang ke sini untuk mendukung mereka. Saat dia berbicara, ekspresi Fang Heng berangsur-angsur menjadi serius. Aku tidak ingin Federasi mengetahui bahwa kita terkait dengan proyek pupa. Cobalah untuk menunda waktu bagi dunia luar untuk menghadapi bulan darah. Kita perlu mengirimkan semua informasi yang terkait dengan proyek pupa kembali ke tempat penampungan sebelum dunia luar mengetahui bahwa ada masalah di dalam rumah besar ini. Oh benar, kita juga perlu membawa menara balok itu. Jangan lupakan itu. Victor berdiri dan berkata, baiklah, aku akan pergi ke ruang bawah tanah kedua untuk memulai pembongkaran. Sekarang, Mo Jiawei menepuk dadanya dan berkata, serahkan menara balok itu padaku. Aku paham cara mengendalikan suhu air. Baiklah. Fang Heng mengendalikan tim zombie di belakangnya dan berkata, Victor, aku akan membantumu membongkar mesin itu. 243 transfer. Di luar rumah besar, setelah melengkapi senjata mereka, moral pemain kompi AEFC meningkat pesat. Setelah sekian lama ditekan oleh gerombolan zombie, mereka akhirnya bisa melampiaskan kekesalannya. Meng Hao melaporkan situasi tersebut kepada pimpinan perusahaan sebelum dia online lagi. Melihat para pemain yang melawan gerombolan zombie, dia punya firasat samar bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tampaknya mengabaikan beberapa detail. Apa itu? Namun sebelum ia sempat berpikir, sebuah pistol kecil telah dijejalkan ke tangannya. Bagaimana keadaan perusahaannya? Meng Hao segera berhenti berpikir dan mengangkat kepalanya untuk menjawab, totalnya 1000 poin. Jumlah ini adalah poin terbanyak yang dapat dikumpulkan perusahaan dalam waktu singkat. Lebih dari itu akan dikenakan biaya penanganan. Perusahaan tidak mampu membayarnya. Baiklah, sebanyak yang mampu disediakan perusahaan. Meng Hao mengeluarkan flashbang dan roket yang baru saja ditukar dari ranselnya. Mata para pemain di sekitar berbinar saat mereka melihat ini. Roket.
Mereka akhirnya memiliki senjata yang dapat menekan Raja Mayat kecil. Selain itu, saya sudah berkomunikasi dengan narahubung Federasi. Orang-orang mereka baru saja terpicu dan sedang dalam perjalanan. Mereka akan segera tiba. Pada saat itu, mereka akan memberikan dukungan di pinggiran kota Meng untuk membantu kita mengurangi jumlah zombie. Baiklah. 2 jam kemudian, di pinggiran kota Meng, Chen Yu juga bergabung sebagai anggota tim pendukung untuk melawan gelombang zombie bulan darah kota Meng. Dia akan meminta bantuan atasannya di penjara. Ia tak menyangka AFC akan menariknya menjadi kuli. Setelah tim federal tiba di lokasi yang ditentukan, mereka langsung membentuk medan perang di tempat. Mereka menggunakan busur dan anak panah untuk menembak dari jauh, mencoba mengurangi jumlah zombie yang muncul. Chen Yu, yang berada di tim, menggaruk kepalanya. Dia merasa ada yang tidak beres. Apakah tempat itu pintu masuk ke selokan? Mengapa begitu banyak zombie berbondong-bondong ke tempat itu? Entah kenapa, Chen Yu teringat Fang Heng yang sering buang air di selokan. Petunjuk, zombie Anda telah mengangkut paket nomor 2891 ke lokasi yang ditunjuk dan akan kembali. Petunjuk, zombie Anda telah menyelesaikan pembongkaran bagian mekanis. Petunjuk, klon tiran Anda telah berhasil membunuh Raja Mayat kecil. Anda telah memperoleh 112 poin bertahan hidup, kristal evolusi tingkat 2*1. Petunjuk, zombie Anda telah menyelesaikan pembongkaran bagian mekanis. Fang Heng membutuhkan waktu 3 jam untuk mengendalikan tim zombie untuk bekerja dengan Victor untuk membongkar laboratorium di ruang bawah tanah kedua. Bagian-bagian mekanis yang dibongkar dikemas sendiri oleh Victor dan kemudian diangkut oleh para zombie. Mereka ditumpuk sementara di tangga ruang bawah tanah. Victor sangat sabar dan memberi nomor pada setiap kotak agar memudahkan pemindahan dan perakitan komponen. Karena waktu yang terbatas, penggunaan kekerasan tidak dapat dihindari selama proses pembongkaran dan banyak komponen yang rusak. Namun, Victor berjanji bahwa ia dapat menyelesaikan perbaikan saat ia kembali. Pembongkaran ruang bawah tanah berakhir. Fang Heng dan Victor bergegas kembali ke ruang kontrol utama di lantai 4. Bagaimana keadaan di luar? Di ruang kontrol utama, Mo Jiawei sedang duduk di depan layar besar, berkonsentrasi pada pengendalian suhu air. Agak sulit. Orang-orang ini terlalu kuat. Bahkan peluncur roket telah dipicu. 1 jam yang lalu, saya dengan paksa, merusak, menara sinar cahaya lainnya. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir, suhu air, tidak akan terkendali. Sangat kuat. Fang Heng juga terkejut. Melalui layar monitor, dia mengamati situasi di luar rumah besar itu. Apa-apaan? Orang-orang dari perusahaan AFC berusaha sekuat tenaga. Seperti yang dikatakan Mo Jiawei, AFC menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli bom berdaya ledak tinggi, peluncur roket, granat kejut, dan senjata tempur lainnya. Untungnya, kami tidak melawan mereka secara langsung, kalau tidak, itu akan sedikit merepotkan. Fang Heng bergumam pelan. Dari kelihatannya, mereka mungkin telah menghabiskan setidaknya 700 hingga 800 poin Raja Dewa mereka. Fang Heng merasa sedikit malu. Dia melihat jam. Masih ada sekitar 1 jam tersisa hingga akhir bulan darah dan frekuensi kemunculan Raja Mayat jelas telah menurun. Kekuatan gelombang mayat juga mulai berkurang secara bertahap. Victor bertanya, Fang Heng, bisakah kita mulai membongkar menara sinar cahaya? Fang Heng mengangguk. Ya, mari kita mulai membongkar. Hehe, suhu airnya naik lagi ya. Biar aku saja yang melakukannya. Di samping, Mo Jiawei dengan terampil menyalakan kontrol suara dan walkie-talkie. Tempatkan Meng Hao di komunikator. Tuan Meng Hao, saya punya berita buruk untuk Anda. Menara meriam sinar terakhir untuk sementara tidak dapat beroperasi karena terlalu panas. Saya sudah mengirim orang untuk melakukan perbaikan darurat. Sialan, saat mendengar suara Sugawa Hideharu, Meng Hao terdorong untuk menghancurkan walkie-talkie itu. Hanya tersisa 1 jam hingga akhir bulan darah dan intensitas gelombang zombie mulai menurun. Diperkirakan itu akan menjadi beberapa gelombang terakhir, jadi mengapa dia menjatuhkan bom lagi? Ketika pemain AFC mendengar suara yang keluar dari walkie-talkie, mereka pun mulai mengumpat. Perusahaan macam apa ini? Kenapa mereka menggunakan produk yang kualitasnya jelek? Mereka punya 4 menara balok dan semuanya rusak. Apa kau bercanda? Ketika misi ini selesai,
aku akan merobohkan rumah besar mereka suatu hari nanti. Misi macam apa ini? Mereka tidak akan membiarkan siapapun hidup. Para pemain perusahaan masih fokus menghadapi zombie meski ada kutukan. Setiap kali mereka hendak menghabisi para zombie, mereka menjadi sangat bersemangat. Berhentilah mengeluh, hanya tersisa 1 jam lagi. Mari kita lalui ini. Ini seharusnya menjadi latar khusus permainan karena tingkat kesulitan misi ini. Kita tidak dapat menggunakan senjata laser untuk membunuh zombie di jam terakhir. Zhao Qinzi khawatir moral mereka akan terpengaruh, jadi dia dengan santai mencari alasan untuk membenarkan situasi sebelum memerintahkan semua orang untuk terus bertarung. Tunggu sebentar lagi, orang-orang dari federasi sudah tiba di pinggiran kota Meng. Mereka akan membantu kita mengurangi jumlah zombie juga untuk meringankan tekanan pada kita. Kita bisa melewatinya. Aro, beli 3 granat kejut dan 20 peluncur roket. Tapi, Kapten, kita tidak punya poin Raja para Dewa lagi. Meng Hao menggertakkan giginya. Gunakan milikku. Aku akan membelinya. Zhao Qinzi mengangguk. Setelah selesai, kami akan melaporkan pengeluarannya ke perusahaan. Selagi berbicara, Zhao Qinzi mengalihkan pandangannya ke Lucia, yang berdiri di pintu masuk rumah besar. Saat ini, Lucia telah menjadi harapan terakhir di hati mereka. Mereka masih bisa bertahan tanpa menara sinar, tetapi Lucia pasti tidak punya masalah. Serangan terbesar mereka adalah tim zombie yang dikendalikan oleh Lucia. Ekspresi Lucia tetap tenang seperti biasa. Sambil mengendalikan tim zombie untuk bertarung, dia tidak lupa mengamati setiap gerakan pemain AEFC Company. Dia berbisik ke walkie-talkie, "Baiklah, aku aman. Aku mengerti. Fang Heng, kau juga harus berhati-hati. Petunjuk, bulan darah saat ini telah berakhir. Anda telah berhasil melewati bulan darah. Anda telah membuka kualifikasi permainan tingkat menengah Anda. Sudah berakhir. Aku keluar dari penjara. Sial, aku tercekik." Tepuk tangan dan sorak-sorai terdengar di rumah aman sementara di ruang bawah tanah. Sebagian besar pemain sudah offline dan tidur. Bulan darah berakhir saat mereka bangun. Itu sederhana. Melihat para pemain yang bersemangat, Liao Bufan menguap. Akhirnya berakhir. Dia tidak punya cara untuk offline, jadi dia duduk diam bersama para pemain ini selama 9 jam. Itu terlalu membosankan. Mo Jiawei dan Fang Heng bersenang-senang di rumah besar itu. Mengikuti instruksi Fang Heng, Liao Bufan segera mulai mengevakuasi para pemain kembali ke penjara. Terima kasih atas dukunganmu. Sekarang, silakan berbaris dan kembali ke penjara. Setelah kami selesai membersihkan medan perang, kamu bisa meninggalkan penjara sendiri. Para pemain tidak ingin tinggal di ruang bawah tanah tertutup itu lebih lama lagi. Mereka berbaris dan pergi satu per satu. 244 liku-liku. Butuh waktu lebih dari 20 menit hingga pemain terakhir pergi. Mo Jiawei kemudian meminta 2 Dark Knight Elite untuk berjaga di pintu dan membuka pintu lainnya. Tak lama kemudian, para zombie berbaris satu per satu dan memindahkan segala macam komponen mekanis dan kepompong serangga ke ruang bawah tanah tempat perlindungan melalui lorong. Sementara itu, di ruang komando utama di lantai 4 mansion, 4 menara balok dan ruang bawah tanah kedua telah dibongkar oleh tim zombie. Fang Heng menguap, meneguk. Dia meneguk sekaleng kopi. Dia mengendalikan tim zombie untuk memindahkan material sambil mengamati situasi di luar melalui kamera. Butuh beberapa waktu bagi para zombie untuk memindahkan material, dan hanya ada 2 raja mayat yang tersisa di medan perang. Meski bulan darah telah berakhir, tim zombie masih memerlukan waktu untuk memindahkan material. Sisanya bergantung pada kinerja Lucia. Fang Heng menoleh ke arah Mo Jiawei dan berkata, "Ayo, giliranmu." Mo Jiawei menepuk dadanya dan mengutak-atik pengeras suara. "Tidak masalah. Lihat aku. Di luar rumah besar." Pertempuran masih berlangsung. Saat bulan darah tiba, para zombie berhenti muncul kembali. Namun, zombie yang muncul kembali tidak akan hilang. Pemain tetap harus membersihkannya. Di lapangan, kekuatan 2 raja mayat terakhir telah sangat berkurang karena berakhirnya bulan darah. Setelah 8 jam bertempur terus-menerus, para pemain sangat kelelahan. Mereka hampir mencapai titik kritis. Untungnya, semuanya sepadan. Meng Hao sudah bisa melihat secercah harapan. Lihat, itu pemain dari federasi. Dari kejauhan, para pemain dapat melihat tim pemain federasi membersihkan zombie di kejauhan.
Mereka perlahan-lahan berkumpul ke arah mereka. Selama mereka bisa menyingkirkan dua Raja Mayat terakhir, bulan darah akan bisa lewat dengan aman. Zhao Qinzi membawa peluncur roket dan membidik Raja Mayat. Boom! Itu serangan langsung. Raja Mayat didorong mundur oleh peluncur roket. Memanfaatkan kesempatan ini, sang tiran melangkah maju dan menyerang Raja Mayat. Itu kesempatan terbaik. Sang tiran mengangkat tinjunya. Meng Hao juga mengepalkan tinjunya. Dia hampir bisa melihat adegan sang tiran meledakkan kepala Raja Mayat di detik berikutnya. Hah! Apa yang terjadi? Tinju Tyrant berhenti tepat di depan Raja Mayat. Tinjunya tidak mendarat. Sebaliknya, Tyrant perlahan menarik tinjunya. Ia perlahan menoleh dan menatap ke arah pemain AEFC di luar rumah besar itu. Kemudian, Tyrant tampak linglung dan berdiri tak bergerak di tempat. Seperti kebanyakan pemain, Meng Hao tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Kenapa berhenti? Lakukan. Berikan Raja Mayat pukulan yang mematikan. Zhao Qinzi adalah orang pertama yang bereaksi. Dia segera menoleh ke arah Lucia. Pemain lainnya juga tersadar. Mereka semua menatap Lucia. Wajah Lucia pucat pasi. Ia berdiri di pintu masuk rumah besar itu, menopang dinding dengan satu tangan. Ia tampak berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Kapten tim keamanan perusahaan Meteorit, Hao Te, mengeluarkan walkie-talkie-nya dan menyampaikan beberapa patah kata. Cepat bawa dia ke lantai pertama untuk beristirahat. Dua NPC dari perusahaan Meteorit segera membantu Lucia masuk ke dalam mansion. Hao Te menoleh dan menjelaskan kepada orang banyak, Nyonya Lucia menderita serangan balasan karena mengendalikan zombie dalam waktu lama dalam pertempuran. Dia tidak bisa lagi terus bertarung. Ini, persetan. Meng Hao ingin mengutuk. Dia dengan paksa menahan diri. Banyak sekali lika-liku yang terjadi. Setiap kali mereka mengira akan menyelesaikan misi, selalu saja ada situasi khusus yang akan membawa mereka kembali ke keadaan semula. Dia tidak tahu apakah kecelakaan mendadak Lucia merupakan latar khusus untuk misi tersebut. Perubahan mendadak ini sungguh mengejutkan. Yang paling menyebalkan adalah para Tyrant dan Lickers yang berada di bawah kendali Lucia berdiri di tengah medan perang. Mereka tidak bergerak sama sekali. Kecuali mereka diserang zombie, mereka hanya akan berdiri diam tak bergerak. Mereka tidak menyerang atau mundur. Mata Meng Hao merah padam. Dia takut. Dia takut wujud tiran yang telah kehilangan kendali akan berbalik dan menyerang mereka. AEFC telah berinvestasi terlalu banyak dalam Blood Moon ini. Mereka bahkan telah mengorbankan tempat berlindung mereka. Jika mereka gagal, Meng Hao menggertakkan giginya, tidak berani memikirkannya. Bahkan Zhao Qinzi yang tenang seperti biasanya, berada di ambang kehancuran. Selalu sama saja, jika tempat perlindungan itu diserang saat Blood Moon level 32 sebelumnya, pertempuran tanpa harapan seperti ini akan baik-baik saja. Dia bahkan tidak bisa mengerahkan kemauan untuk melawan. Tapi sekarang, mereka diberi secercah harapan ketika tampaknya mereka akan berhasil dan kemudian tiba-tiba, mereka menghadapi pukulan berat. Zhao Qinzi menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras mengendalikan emosinya. Mereka telah menginvestasikan terlalu banyak tenaga kerja dan sumber daya dalam rencana ini, dan mereka harus menahannya. Mereka bisa melakukannya. Ada dua Raja Mayat yang tersisa dan mereka tidak dalam kondisi baik. Semuanya, fokus. Hanya tersisa dua Raja Mayat. Setelah misi ini selesai, kita akan mengajukan hadiah untuk semua orang. Meng Hao juga mengingatkan para pemain dengan keras, jangan sentuh tim zombie yang dikendalikan oleh Lucia. Waspadalah terhadap mereka yang menyerang. Meskipun hati para pemain AEFC dipenuhi dengan kebencian, mereka tidak punya pilihan selain fokus sepenuhnya untuk melawan gerombolan zombie yang tersisa dan dua Raja Mayat terakhir. Lucia kembali ke ruang tamu rumah besar dengan bantuan dua anggota kelompok tentara bayaran perusahaan Meteorit. Ketika NPC pergi, wajah pucat Lucia yang sakit-sakitan telah hilang. Dia tampak bersemangat saat berjalan menuju bagian belakang ruang penyimpanan di lantai pertama rumah besar itu. Mo Jiawei dan Victor sedang memasang bom di lubang ledakan sebelumnya. Ketika dia melihat Lucia, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Luar biasa. Dalam video itu, Lucia tampak begitu menyedihkan hingga ia bisa tertiup angin. Jadi itu semua penyamaran. Wanita yang menakutkan. Di mana Fang Heng? Apakah dia tidak ada di sini?
Lucia melihat sekeliling dengan bingung, mencari Fang Heng. Oh, dia baik-baik saja. Mo Jiawei melambaikan tangannya. Dia ada di lantai 4, mengendalikan tim zombie untuk membongkar mesin itu. Dia mengatakan bahwa peralatan pengawasan di rumah besar itu tidak buruk dan sedang mencoba untuk memindahkannya kembali ke tempat perlindungan. Mo Jiawei mengagumi Fang Heng. Bagaimanapun, dia adalah pemain tingkat dewa. Dia sangat bijaksana. Jika seluruh peralatan pengawasan dipindahkan kembali ke penjara, bukankah tingkat keamanan tempat penampungan akan meningkat? Aku akan mencarinya. Lucia punya firasat buruk. Selama periode ini, dia dan Fang Heng telah mengendalikan tim zombie pada saat yang sama, jadi mereka memiliki rasa yang lemah terhadap satu sama lain. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa Fang Heng juga mengendalikan kesadaran tim zombie. Kekuatan kesadaran itu jauh lebih kuat dari miliknya. Tetapi saat itu, kesadaran itu tampaknya telah lenyap. Dulu, situasi seperti ini hanya terjadi saat Fang Heng sedang tidur. Lucia mengambil senjatanya dan kembali ke ruang pengawasan di lantai 4. Di dalam kamar, Fang Heng sedang berbaring di atas meja. Fang Heng, Fang Heng. Mendengar seseorang memanggil namanya, Fang Heng membuka matanya dengan linglung. Di depannya ada wajah Lucia yang sedikit cemas. Siapa namamu, Lucia? 245 berakting. Oh tidak, dia benar-benar tertidur. Fang Heng memegang dahinya. Aneh sekali. Dia merasa sangat lelah. Mungkinkah dia tidak tidur selama 2 malam berturut-turut? Sebelumnya, ia pernah menderita gejala serupa dan tidak tidur dalam waktu lama, jadi reaksinya tidak begitu serius. Fang Heng, kamu baik-baik saja. Apakah kamu ingin meminta Tuan Qiu untuk memeriksanya? Mungkin karena aku kurang tidur selama ini, jadi aku tidak sengaja tertidur tadi. Fang Heng masih merasa pusing. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menguap sambil membolak-balik catatan permainan. Tidak ada penjelasan mengenai efek negatif apapun pada catatan permainan. Dia pasti tertidur karena terlalu mengantuk. Fang Heng berpikir sambil menenggak sekaleng kopi lagi untuk menyegarkan dirinya. Kami hampir siap. Kami akan kembali ke tempat penampungan sekarang. Waktu berlalu, menit demi menit. Para pemain AEFC Company masih melawan gerombolan zombie. Tim tempur dari berbagai distrik federasi telah tiba dengan selamat. Mereka mulai membersihkan zombie dari pinggiran kota Meng dan secara bertahap bergabung dengan rumah besar di pusat kota Meng. Ledakan. Sebuah granat berdaya ledak tinggi mendarat di kaki Raja Mayat. Ledakan. Ledakan hebat dari jarak dekat membuat telinga Meng Hao berdenging. Akhirnya, Raja Mayat yang seluruh tubuhnya terbakar api perlahan jatuh ke tanah. Sudah berakhir. Para pemain AEFC Company benar-benar kehilangan energi untuk bersorak. Mereka semua duduk di tempat, begitu lelah hingga tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Pertempuran itu berlangsung selama 8 jam. Itu terlalu melelahkan. Baik stamina maupun tenaga mereka terkuras habis. Mereka tadinya tegang, tetapi sekarang setelah mereka rileks, mereka merasa lebih lelah. Meng Hao juga merasa lelah. Akhirnya, mereka selamat dari bulan darah level 32. Asal mereka bisa mendapatkan proyek pupa, semuanya akan sepadan. Meng Hao mempersiapkan diri dan berjalan menuju Hao Te, siap menemukan Sugawa Hideharu. Hao Te memegang walkie-talkie dan berbicara tentang sesuatu. Apa yang dikatakan Tuan Sugawa? Hao Te meletakkan walkie-talkie dan mengerutkan kening. Tunggu sebentar, mungkin karena gangguan komunikasi. Komunikasi kita dengan Tuan Sugawa terganggu. Apa maksudmu? Kau tidak bisa menghubunginya, si tua bangka itu. Apalagi yang dia lakukan kali ini? Meng Hao merasa sangat kesal. Dia menoleh ke arah rumah besar itu. Tidak perlu menghubunginya. Ayo masuk dan temui Tuan Sugawa. Maaf, tapi saya tidak bisa mengizinkan Anda masuk. Tuan Sugawa telah memerintahkan agar tidak seorang pun boleh memasuki rumah besar ini. Bagaimana kalau aku tidak bisa menghubunginya? Berapa lama kau ingin aku menunggu? Ledakan. Sebuah ledakan teredam terdengar dari dalam rumah besar, menghentikan kata-kata Meng Hao. Meng Hao merasakan sedikit getaran di bawahnya. Kaki. Ledakan. Itu datangnya dari dalam rumah besar. Ada yang salah. Meng Hao merasa ada sesuatu yang salah. Keringat dingin mengucur di dahinya dan dia segera ingin masuk ke dalam rumah besar itu untuk melihatnya. Hao Te menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menghalangi jalan Meng Hao, suaranya dingin.
Tanpa izin Tuan Sugawa, tidak seorang pun diizinkan memasuki rumah besar itu. Dengan itu, kelompok tentara bayaran perusahaan meteorit mengangkat senjata mereka ke arah Meng Hao. Wajah Meng Hao dingin. Dengan begitu banyak orang yang mengarahkan senjatanya kepadanya, dia tetap berusaha sekuat tenaga menahan amarah di hatinya. Para pemain AEFC Company tidak dapat menahannya lagi. Mereka mengangkat senjata mereka dan mengarahkannya ke NPC milik Meteorite Company. Para pemain juga dipenuhi amarah. Mereka baru saja mempertaruhkan nyawa mereka begitu lama dan menghabiskan begitu banyak poin hanya untuk melindungi rumah besar itu. Sekarang mereka telah berhasil menahan bulan darah tetapi mereka bahkan tidak diizinkan memasuki rumah besar itu. Kedua belah pihak menolak untuk mengalah sedikit pun. Chen Yu tiba bersama timnya setelah membersihkan gerombolan zombie di luar kota Meng. Dia agak bingung saat melihat ini. Bukankah mereka setuju untuk membiarkan mereka berpartisipasi dalam proyek Pupa? Mengapa AFC dan Meteorite Company mulai bertarung sendiri? Jangan gegabah, Zhao Qinshi berjalan ke sisi Meng Hao dan berbisik, jangan gegabah. Tidak perlu marah pada sekelompok NPC. Sambil berbicara, Zhao Qinshi menatap Hao Te dan berkata, demi keselamatan, suruh orangmu masuk dan melihat kondisi Tuan Sugawa. Hao Te mengangguk dan memberi isyarat kepada semua orang untuk meletakkan senjata mereka. Ia lalu mengangguk kepada bawahannya. Dua tentara bayaran dari perusahaan meteorit segera memasuki rumah besar untuk menyelidiki. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dua tentara bayaran dengan cemas keluar dari rumah besar itu. Kapten Hao Te, ruang bawah tanahnya telah menghilang. Meng Hao terkejut dan bertanya, apa maksudmu dengan laboratorium bawah tanah yang telah menghilang? Tentara bayaran itu tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang telah dilihatnya di rumah besar itu beberapa waktu lalu. Ini, sudah hilang. Semuanya sudah hilang. Meng Hao tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju beberapa langkah. Dia menatap prajurit itu dan bertanya, di mana Sugawa Hideharu? Dia juga menghilang. Minggir kau dari jalanku. Kemarahan Meng Hao memuncak. Dengan mata merah, dia mendorong tentara bayaran perusahaan meteorit dan menerobos masuk ke dalam rumah besar. Sebenarnya, dia ketakutan. Tangannya gemetar tak terkendali. Kemarahan adalah caranya untuk menyamarkan ketakutannya. Kali ini, Hao Te tidak menghentikan kelompok pemain. Sebaliknya, ia mengikuti mereka masuk. Chen Yu mengerutkan kening. Dia bertukar pandang dengan kapten tim lainnya dan mengikuti mereka ke dalam rumah besar. Semua orang segera bergegas ke ruang bawah tanah kedua. Itu kosong. Semuanya bersih. Para tentara bayaran perusahaan meteorit tampak seperti melihat hantu. Ini adalah ruang penelitian Sugawa Hideharu. Tetapi saat ini, tidak ada yang tersisa di sini. Itu hanya ruangan kosong. Di mana Sugawa Hideharu? Tuan Sugawa Hideharu telah tinggal di sini selama ini, termasuk laboratorium proyek Pupa, tapi Hao Te juga tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang dilihatnya. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Cari di seluruh rumah besar. Chen Yu menggaruk kepalanya. Dia dan kedua kapten tim saling memandang. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang yang masih hidup tiba-tiba menghilang seperti itu. Dia bahkan menghilang bersama laboratorium proyek Pupa. Bahkan jejaknya pun tidak dapat ditemukan. Siapa yang akan percaya? Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyelamatkan, hasilnya sia-sia. Setelah sekian lama, AEFC dan Meteorite Company berpura-pura. Setelah meledakkan pintu masuk terowongan di lantai pertama rumah besar perusahaan meteorit, Fang Heng dan timnya kembali ke tempat perlindungan melalui alat penghancur ruang. Para zombie menumpuk kotak-kotak yang mereka bawa kembali, satu demi satu, di ruang bawah tanah tempat penampungan. Kota-kota itu memenuhi 3 ruangan hingga penuh. Mereka kembali dengan muatan penuh. Mereka menjadi kaya raya. Mereka menghasilkan banyak uang. Banyaknya muatan material membuat Mo Jiawei bersemangat. Luar biasa, mencuri rumah dalam game kiamat ternyata sangat menyenangkan. Mula-mula ia mengira mengosongkan seluruh ruang penelitian di ruang bawah tanah kedua rumah besar itu sudah sangat mengesankan. Dia tidak menyangka masih ada banyak waktu di akhir. Fang Heng juga mencari dan merobohkan semua ruang penelitian biasa di lantai 3 rumah besar itu. Pada akhirnya, dia juga merobohkan semua kamera pengintai di gedung itu. Mo Jiawei menatap Fang Heng dengan kagum. Ini adalah gaya seorang dewa. Ambil sebanyak yang Anda bisa.
Fang Heng menguap ke samping. Melihat begitu banyak materi, Fang Heng merasa sangat nyaman. Berikutnya adalah penempatan material. Victor akan menangani bagian konstruksi mekanis dan Qiu Yaokang akan bertanggung jawab atas penelitian ilmiah. Karena merasa sangat mengantuk, Fang Heng mau tidak mau ingin mengeluarkan kopi dari ranselnya. Sudah selesai. Selanjutnya bab 246 Alam Mimpi.